العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita dalam mempelajari ilmu tajwid, masih dalam membaca kitab Aisar Al-Aqwal fi Syarhi Tuhfat Al-Atfal yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Bilal bin Haidar Az-Zaghruri hafizahullah taala wa ra'ah. Nantilah kita cari sama-sama. Paham ini intinya? Baik. Manil qari? Iqra. Ini kita baca hari ini sedikit saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Syekh Al-Mukri Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri wa thalithul iqlabul inda al-ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i wa thalithu ay min ahkamin nuni sakinati wat tanwini al-iqlabu ay al-qalbu wal qalbu lughatan tahwilu syai'i an wajhihi wa istilahan وقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخافة عند الباء مع الغنة وهذا معنى قوله ممن بغنة مع الإخفاء. الأمثلة حرف القلب الباء مثاله كلا لينبذن من بعد عليم بذات الصدور. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. قال الناظم رحمه الله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Kata beliau, yang ketiga, apa maksudnya yang ketiga di sini? Ai min ahkamin nun sakinati wat tanwin. Yang ketiga dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Kata beliau al-iqlab. Apa hukum yang ketiga ini? Al-iqlab, kata beliau, ay al-qalb. Ya, al-qalb. Apa itu al-qalb? Wal qalbu lughatan tahwilu syai'i an wajhihi. Qalb secara bahasa itu tahwilu syai', mengubah sesuatu dari asalnya. Mengubah sesuatu dari bentuk asalnya. Baik, faedah. Kita lihat ta'liq nomor 1 itu. Kata beliau al-qalbu huwal asah lughatan. Lafaz al-qalb di sini itu lebih dekat. Ya, lebih dekat atau lebih benar secara bahasa. Ya, lebih benar secara bahasa. Dan tidak dikatakan al-iqlab. Kenapa? Karena yang namanya al-iqlab itu dari wazan af'al. Dari wazan af'al. Nah, sedangkan yang diinginkan dengan qalb di sini dari kata qalaba, yaqlubu, qalban atau qalbun. Nah, ini dia. Sedangkan kalau iqlab, apakah dia berasal dari kata qalaba? La. Apa fi'il madinya? Aqlaba yuqlibu iqlab. Maka kata beliau yang lebih dekatnya kepada kebenaran, definisi hukum qalb secara bahasa itu pakai qalb, karena dia dari kata qalaba yaqlubu. Baik. Kemudian kata beliau, ini secara bahasa, wastilahan, secara istilah, maksudnya di sisi ulama tajwid, qalb adalah atau iqlab adalah qalbun nunis sakinati awit tanwin mima mukhfatan indal ba'i ma'al gunnah. Secara istilah iqlab itu mengubah nun sukun dan tanwin menjadi apa? Miman, menjadi mim, mukhfatan, yang tersembunyi, indal ba, tersembunyi pada apa? Pada ba.
ma'al gunnah. Yang dibaca dengan gunnah. Apa tadi gunnah? Sautun yakhruju minal khayshum. Tajwif al-anf. Suara yang keluar dari apa? Dari rongga hidung. Nah, ini dia. Tapi yang perlu diperhatikan, ya, yang dirubah di sini ini lafdhan la khatta. Bukan tulisan nunnya atau tanwinnya yang kita hilangkan kemudian kita ganti dengan mim sukun. La. Melainkan yang kita ganti apa? Lafadznya, bunyinya. Lafdhan la khatta. Baik. Kita gambarkan sedikit. Afwan saudaraku. Afwan ini. Saya kasih agak ya. Apa ya sebenarnya? Kalian juga sudah tahu semua. Contoh misalnya mim ba'di. Min ba'di. Perhatikan ini dan ini. Min ba'di. Nun ketemu dengan apa? Ba. Akan datang nanti. Kapan nun ketemu dengan ba atau nun sukun ketemu dengan ba atau tanwin, maka nun sukun atau tanwinnya dirubah menjadi mim. Qalb itu maksudnya qalbu nunis sakinah awit tanwin miman. Tapi apa yang dirubah? Apakah nanti dia jadi seperti ini? La. Kenapa? Karena yang dirubah di sini apa? Lafwan. La khatta. Khatnya tetap, hanya saja lafadznya, bunyi n-nya, min, itu yang dirubah. Ya, itu yang dirubah. Sama misalnya ini Masya Allah. Aduh. Alimun bidati as-sudur. Sekarang alimun ketemu dengan apa? Ba. Sama. Tanwin ketemu ba di qalb, dirubah tanwinnya. Apanya? Lafdhan, la khattan, menjadi apa? Miman. Ini maksudnya. Bukan berarti kita tambahkan mim sukun di situ. Ya. Alimum. La, ini khata. Yang benar dia tetap di atas asalnya khata. Yang dirubah apa? Lafdhan. Paham gini? Baik. Kemudian kata beliau, wa hadha ma'na qawlihi miman bi gunnatin ma'al ikhfa. Dan ini makna ucapan beliau, maksudnya apa? Sahibul matan qawlihi, kembali kepada sahibul matan al-Imam Al-Jamzuri rahimahullah. Inilah yang ini yang beliau maksudkan dengan ucapan beliau miman bi gunnah ma'al ikhfa. Mim maksudnya nun tadi dirubah menjadi mim.
yang dibaca dengan gunnah bersamaan dengan ikhfa. Ya, ikhfa maksudnya disamarkan. Ya, disamarkan. Baik. Baik, Masya Allah, ada faedah yang Masya Allah yang ditulis oleh syarih di sini dalam ta'liqnya tentang alamat al-qalb. Ini penting juga. Alamat al-qalb. Sebenarnya ini ada dari awal ya. Harusnya kita baca kemarin. Harusnya kita baca. Labas, nanti kita sempurnakan. Nanti kita sempurnakan di akhir. Ya, kita sempurnakan di akhir. Baik, kita baca dulu karena kita baru ingat di sini. Alamatul qalb, tanda terjadinya qalb dalam ayat di dalam Al-Qur'an. Wad'u mimin saghiratin fawqan nuni hakadha. Nahwu amburik. Wa fit tanwin wad'u mimin saghiratin badalan minal harakati tsaniyah. Masya Allah. Apa tandanya kalau kita mau tahu? Ini jalan ringkas sebenarnya. Kalau kita mau tahu apa tandanya adanya qalb dalam Al-Quran atau dalam suatu ayat. Contoh firman Allah rik. Cara nulis contoh ini kalau enggak ada yang lihat ini beli kacamata besok. Hai. Baik. Burik sami'un basirun. Yang mana syahidnya? Nun sukun ketemu ba, tanwin ketemu ba. Apa hukumnya? Qalb. Nun wa tanwin miman. Tapi lafdhan, la khattan. Sekarang yang kita mau tahu apa tandanya. Kata beliau, tandanya gampang. Pasti kita akan temukan apa? Mim kecil. Mim kecil. Di mana? Tergantung. Kalau hukumnya terjadi pada nun sukun, maka mim kecilnya terletak di mana? Di atas nunnya. Di atas nunnya. Dan kalau dia tanwin, dia digantikan atau terletak di atas harokat sebelumnya dan menggantikan salah satu dari dua harokat ini. Dan mim ini namanya apa? Mim al-amudiyah. Mim yang tegak. Ini kakinya ini namanya amudiyah. Kenapa? Nanti antum akan dapat ada mim yang seperti ini. Ini mim di mana terletak biasa? Waqaf. Apa maknanya ini? Apa maknanya? Oi. Bukan. Tanda waqaf itu ada berapa? Tanda waqaf itu ada 5. Pertama ada pilih. Qaf lam iya. Kemudian ada shad lam iya. Kemudian ada lam dan ada jim.
Kemudian ada 2.3. Kemudian satunya ini mim. Yang pertama, qaf, lam, ya. Apa maknanya ini? Boleh berhenti, boleh lanjut. Al-waqfu aula. Nah, ini maknanya. Waqaf lebih utama. Al-waqfu aula. Aywa. Akhta. Allahul musta'an. Al-waqfu aula. Kalau ini sad lam ya, al-waslu aula. Al-waslu aula. Kalau lam, enggak boleh. Wajib. Terserah kita mau takbir dengan apa. Wajib al-wasl. Kalau jim, ikhtiyari. Bisa antum berhenti, bisa antum berhenti, bisa lanjut. Kalau 2 titik ini, dipilih salah satunya. Al-waqfu fi ahadihima. Di mana terletak ini? Salah satunya. Surah Al-Baqarah. Sering kita baca. Kalau ini apa? Wajibul waqf. Berarti lawannya mim di waqaf apa? La. Bukan lam ya. La. Kalau lam itu beda. Apa namanya dipakai kalau mim yang dipakai untuk waqaf ini? Namanya al-ufuqiyah. Enak. Kalau ada yang dapat nanti. Kenapa dikatakan al-ufuqiyah? Kalau amudiyah dari kata amud, tiang yang tegak. Nah, karena ini kakinya tegak. Kalau ini kenapa dikatakan ufuqiyah? Sama, karena kakinya yang terbentang, melintang seperti ini. Ini apa namanya? Ufuk. Paham ya? Makanya dinamakan mim al-ufuqiyah. Ini tanda saja. Masya Allah. Sekarang tinggal latihan. Dan yang terakhir, kapan ini terjadi? Kalau nun, sukun atau tanwin ketemu dengan ba. Ya, tidak dijelaskan dalam syarah, tapi beliau sebutkan dalam matannya. As-salisu was-salisul iqlabu inda apa? Indal ba. Yang ketiga dari hukum nun sukun ada iqlab. Sudah berlalu apa itu iqlab? Mengubah nun sukun dan tanwin menjadi miman, tapi lafdhan la khattan. Kapan itu? Indal ba. Kalau nun sukun dan tanwin ketemu dengan ba. Baik, tinggal contohnya. Baik, kita baca sama-sama ya, karena sedikit juga. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla la yunbadan. Kemudian idgham ikhwas sekalian, itu selain suara yang harus keluar dari hidung, kata para ulama juga dia punya kadar di mana dia harus ditahan sejenak. Ya, dan itu punya kadar khusus. Sebagian ulama ada yang mengtakdirnya memberikan kadar kurang lebih 2 harakat. Dua hitungan. La yumbadan. Kemudian ingat apa tadi beliau bilang? Bacaan gunnah di sini bersamaan dengan ikhfa. Makanya kita baca satu tambih yang di bawah ta'liq. Kata beliau, liyahdharil qari'u hala nutqil qalbi ma'al mubalaghati fi ad-dhaqti 'ala asy-syafataini wa kazzihima. Liyahdhar, hendaknya al-qari', seorang pembaca, yahdhar, berhati-hati. Hala nutqil qalbi minal mubalaghati fi ad-dhaqti. Tatkala dia menyebutkan hukum qalbi ini
Jangan sampai dia mubalaghah, berlebihan fi dhaqti ala syafatain, di dalam menutup rapat kedua bibirnya. Kenapa? Karena kalau kita tutup rapat, hilang sifat ikhfa'nya, hilang kesamarannya. Kan tadi dia bilang apa? Gunnah pada mim sini, pada nun sukun pada iklab itu harus bersamaan dengan apa? Ikhfa, dibaca samar. Di sebagian kitab lainnya disebutkan bahwa ada yang berpendapat cara menyebutnya itu dengan merenggangkan, sedikit merenggangkan antara kedua bibir, bukan ditutup rapat. Ya. La yumbadan bukan layum, beda. Layum sama enggak kalau saya katakan layum badanna dengan kalau saya katakan layum badan, sama enggak? Beda. Satu renggang, satu rapat. Yang mana yang benar? Yang renggang tadi. Kenapa? Karena mim di sini atau nun yang dirubah menjadi mim itu disebutkan bersamaan dengan ikhfa, disamarkan. Makanya beliau tambih. Kita baca contoh yang kedua. Kenapa? Oh, tes. Bismillah. Baik. Kita baca sama-sama ya. Min ba'd. Hati-hati jangan sampai dia jadi nun yang diikhfa. Min ba'd. La, ini mim. Min ba'd. Alimun bidzatis sudur. Alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah.